Bismillah ya Pak, tapi seberapa besar sih sebenarnya peluangnya untuk bisa terus bertambah atau berkontribusi jauh lebih besar, utamanya di sisa tahun 2022 ini Pak? Ya, kalau kita lihat kan kontribusi 3 tahun itu 2016-19 atau 17-20 ya, saya juga agak lupa, itu 1.130 yang pasti angkanya. Tetapi sejak dari tahun 2020, 21, 22 ya, itu kurang lebih 1.198 triliun. Artinya ada kenaikan 68 triliun saat COVID. Saat COVID. Nah, ini juga membuat confidence dong mestinya. Kalau COVID aja kita bisa tumbuh, apalagi pasca COVID harus tumbuh dengan tadi yang namanya transformasi, inovasi, efisiensi. Nah, kita yakini laba sendiri yang tadinya 13 triliun itu tumbuh menjadi 126 ya, sorry kemarin dikoreksi 124,5 karena ada Garuda ada koreksi sedikit itu. Tetapi kita lihat buku 2022 ini belum menjadi final, sedang dalam proses dan tentu prospektif ya. Ini tetap naik 144 dan ini pertama kalinya konsolidasi buku BUMN baru terjadi di tahun 2020. Tadinya belum ada konsolidasi. Jadi datanya semua tercecer, ketika digabungin juga nggak tahu benar atau salah angka-angkanya. Nah ini kita lakukan ya, dan saya melihat prospeknya bagus, tetapi kita tetap mesti waspada. IMF kemarin bicara 2023 ini akan resesi dunia. Ya, banyak negara akan bangkrut. Nah, artinya apa? Ketika konsolidasi di dalam negeri kuat, external factor kita harus perhitungkan. Betul. Karena ini kan supply chains, rantai pasok. Nah, ini yang kita mesti waspada. Terlepas di tahun ini kita ngeliat bagus, nah 2023 kita harus waspada. Tidak boleh cepat berpuas diri begitu ya Pak? Tidak boleh, dan terus harus efisiensi, harus efisiensi. Berarti bisa dikatakan harus efisiensi, tidak boleh berpuas diri dan terus memberikan komitmen, yaitu memberikan kontribusi dan juga mewujudkan ekonomi kerakyatan. Memastikan juga Pak, kalau kita ketahui bahwa peran BUMN ini sangat besar, utamanya mungkin bagi hajat hidup masyarakat, kebutuhan energi, listrik dan segala macamnya, BUMN itu berkontribusi. Berarti bisa dikatakan komitmen untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui ya komitmen tetap mengadakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu terus juga didorong. Ya, kan ekonomi kerakyatan ada dua. Satu, bagaimana kita memastikan usaha mereka bisa ada pembiayaan. Betul. Tetapi pendampingan tidak kalah penting. Tidak mungkin kita hanya biayai tapi tidak ada pendampingan. Dan yang kadang-kadang kita kelupa tadi rantai pasok. Nah ini yang kita jaga. Contoh bagaimana kita konsolidasi BRI, contoh dengan yang namanya PNM Penggadaian BRI, itu kan memastikan UMKM naik kelas. Yang tadinya ultra mikro, PNM pinjaman 1 sampai 4 juta, lalu naik ke Penggadaian yang pinjamannya mungkin 20 sampai 50. Nanti naik lagi BRI. Nah hal-hal ini kan yang positif bagaimana mereka punya kesempatan buat naik kelas. Tetapi tidak hanya tadi, hanya membiayai, tapi pendampingan-pendampingan ini yang penting. Dan terbukti ketika PNM kita yakini ini program yang sangat bagus, PNM saat COVID, kembali gini, saat COVID tumbuh 7,1 juta nasabah. Artinya apa? Pembukaan lapangan kerja terjadi sebanyak 7,1 juta di PNM. Nah ini belum ngeliat program-program yang lain. Jadi apa? Fundamental yang kita harus bangun memang di ekonomi kerakyatan. Kita tidak anti yang besar. Yang besar harus kita dorong. Tetapi kalau sebagai fondasi tidak bisa hanya yang besar. Ya, kapitalis dibilang. Oligarki nggak bisa. Kita harus yang ekonomi kerakyatan karena ini mayoritas di situ. Nah, cuman antara yang besar dan kecil harus bersinergi. Nah, ini yang kita jaga ya, dan saya yakini udahlah Pak Jokowi fokus bagaimana pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini sudah menjadi platform yang tidak salah. Ya, dan kita tidak mungkin ke arah yang menjadi kapitalis oligarki, tetapi bagaimana ekonomi kerakyatan sebagai fondasi. Saya ngomong fondasi ya, bukan berarti yang namanya isu-isu ini jadi menjadi isu politik ya, bukan. Tadi fondasi, yang saya tekankan fondasi.